Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Zelena Genova Andresia, NIM 2018-12133 dengan kelas 6G KKL dengan dosen pengampu Ibu Retno Trihandayani SEMSI. Baik, di sini saya akan membahas mengenai PT Mitra Nata Consulting yang merupakan daftar virtual kunjungan kami di virtual KKL Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2021-2022 yang mana telah berlangsung selama 2 hari terhitung pada tanggal 16 dan tanggal 18 Februari 2021 di 4 kunjungan lembaga maupun perusahaan. Yang pertama ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK, yang kedua ada PT Amerta Indah Otsuka, yang ketiga ada PT Mitra Nata Consulting, dan yang terakhir ada BPK Perwakilan Jawa Tengah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai PT Mitra Nata Consulting, yang mana perusahaan ini mempunyai tagline yaitu menjadi cerdas dan setara. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu perusahaan PT Mitra Nata dan mengapa perusahaan ini ada dan dibutuhkan oleh masyarakat, dan apa visi misi dari perusahaan ini serta analisis apa yang digunakan dalam perusahaan ini untuk mengevaluasi dalam perusahaan. Baik, PT Mitra Nata Consulting merupakan lembaga manajemen yang memiliki integritas dan kapabilitas yang telah teruji di dalam menangani berbagai masalah atau kasus perpajakan di dalam dunia bisnis di Indonesia. Jadi PT Mitra Nata Consulting ini sudah terpercaya di kalangan masyarakat karena sudah menangani berbagai kasus. Adapun visi misi dari PT Mitra Nata adalah yang pertama, visi dari PT Mitra Nata itu sendiri adalah menjadi pemimpin pasar jasa konsultasi dan lembaga pelatihan perpajakan terpercaya di Indonesia tahun 2022 dengan misinya yang pertama menyelenggarakan pelatihan dan edukasi di bidang perpajakan maupun akuntansinya. Yang kedua, menyelenggarakan layanan jasa di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang ketiga melakukan tindak upaya memandirikan masyarakat di dalam kewajiban perpajakan melalui media tulisan di media cetak, koran, majalah, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas di bidang perpajakan maupun akuntansinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengapa perusahaan ini dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang perusahaan PT Mitra Nata ini sudah berada di bidang perpajakan ini sudah sangat lama. Dan mengapa PT Mitra Nata ini dibutuhkan? Yang pertama karena memang dunia usaha ini sangat pesat perkembangannya, sehingga SDM atau sumber daya manusia sangat dibutuhkan, dan yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang perpajakan maupun akuntansi. Dan dengan mengikuti PT Mitra Nata Consulting yang menyediakan berbagai latihan sangat memudahkan bagi mereka yang ingin bergabung di PT Mitra Nata, karena memang banyak pelatihan yang diselenggarakan. Yang kedua, karena memang perusahaan sangat erat kaitannya dengan pajak agar terhindar dari masalah perpajakan. Yang ketiga, beratnya sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah ada penyerobotan, penyanderaan, sanksi maksimal 400%, dan yang paling berat adalah sanksi pidana. Dan yang terakhir, minimnya sosialisasi mengenai perpajakan di lingkungan masyarakat maupun pelaku ekonomi yang menjadi kurang paham atau kurang mengerti mengenai peraturan perpajakan yang terbaru atau yang terupdate seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis apa yang digunakan oleh PT Mitra Nata Consulting untuk mengevaluasi perusahaannya. Jadi
analisis yang digunakan oleh PT Mitra Nata Consulting adalah analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT dan apa kegunaannya? Jadi analisis SWOT adalah analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui aspek-aspek penting di dalam suatu perusahaan tersebut. Ada aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan yang terakhir adalah aspek ancaman. Nah, berikut analisis SWOT PT Mitra Nata Consulting. Ada yang pertama adalah aspek kelemahan. Contohnya adalah 1. Kurangnya percaya diri. Yang kedua, tidak bisa berbicara di depan orang. Yang ketiga, keterbatasan fisik. Yang keempat, gaptek atau gagap teknologi. Karena memang sekarang ini zamannya sudah canggih dan apapun kegiatan bisa dilakukan menggunakan gadget atau telepon. Jadi gaptek atau gagap teknologi ini menjadi masalah bagi mereka yang memang tidak bisa menggunakan gadget atau telepon. Terus ada tidak lulus sarjana dan yang lain sebagainya. Terus analisis yang kedua adalah analisis peluang. Nah, contoh dari analisis peluang adalah yang pertama, kebutuhan karir yang semakin meningkat karena sebab akibat. Contohnya adalah kebutuhan ekonomi yang semakin berkembang, banyaknya pengusaha-pengusaha baru, invasi KPP, dan yang lain-lain. Poin yang kedua adalah banyaknya masyarakat yang menghindari karir atau bisnis di bidang ini karena mereka beranggapan bahwa bisnis ini mempunyai risiko yang paling tinggi, kemudian sangat sulit, dan beranggapan juga bahwa bisnis ini adalah bisnis yang kotor. Kemudian proses perizinan yang sangat mudah, syarat-syarat yang dibutuhkan pun juga sangat mudah. Analisis selanjutnya adalah analisis kekuatan, di mana di analisis ini poin pertama adalah kapabilitas ilmu. Jadi di PT Mitra Nata Consulting ini ilmu yang dipelajari bukan hanya tentang perpajakan maupun akuntansinya, tetapi ada juga mempelajari tentang ilmu hukumnya. Kemudian dari segi kemampuan atau soft skill, contohnya yaitu bisa mengoperasikan komputer, baik komputer maupun laptop, kemudian pajak, bagaimana cara penghitungannya maupun pengisiannya, kemudian negosiasi, menganalisis, dan lain sebagainya. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu dukungan lain, contohnya kemampuan finansial, nasib baik maupun takdir yang baik. Analisis selanjutnya yaitu analisis ancaman, di mana setiap perusahaan pasti mempunyai ancaman. Nah, di sini ancaman dari PT Mitra Nata Consulting adalah adanya pesaing, di mana di sini dikategorikan menjadi dua, yaitu pesaing yang sehat dan pesaing yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah adanya ketidakpercayaan pelanggan, yang mana hal tersebut menyebabkan pelanggan yang lain juga ikut terpengaruh. Berikut saya menampilkan poster di mana bisa diketahui informasi mengenai beberapa karir PT Mitra Nata Consulting di bidang perpajakan, yaitu ada konsultan pajak, pengacara pajak, akuntan pajak, tax planner, dan lain sebagainya. Untuk alamat perusahaan bisa dilihat yaitu di Jalan Palagan Tentara Pelajar nomor 77A Yogyakarta. Dan apabila ingin menghubungi bisa langsung ke mitranata@gmail.com atau di websitenya www.mitranata.com. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.